Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Fathani Agustina, NIM 2214290. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan untuk menjawab tugas kuis yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah, Ibu Yani Agus Priyani, ME. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, sebutkan aturan dan jelaskan perbedaan penyisihan pencadangan aktiva produktif antara bank umum dan bank syariah. Bank umum konvensional diatur dalam PBI nomor 8/21/PBI/2006. Nah, PPAP ini terdiri dari dua jenis, yaitu cadangan umum dan juga cadangan khusus. Nah, PPAP umum bentuk sebesar 1% dari aktiva produktif lancar kecuali SBI dan surat utang pemerintah. Sementara untuk cadangan khusus, persentasenya tergantung pada kualitas aktiva produktif setelah dikurangi nilai agunan. Rinciannya sebesar 5% untuk aktiva dalam perhatian khusus, 15% untuk aktiva kurang lancar, 50% untuk aktiva yang diragukan, dan 100% untuk aktiva yang macet. Sekarang kita masuk ke bank syariah. Aturannya itu diatur dalam PBI nomor 13/14/PBI/2011. Sama seperti bank umum atau bank konvensional, bank syariah juga wajib membentuk PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum pada bank syariah harus menyisihkan paling sedikit 0,5% dari aset produktif yang digolongkan lancar. Sedangkan PPAP khusus di bank syariah juga menyesuaikan dengan kualitas aset setelah dikurangi agunan. Persentasenya 3% untuk aset dalam perhatian khusus, 10% untuk aset kurang lancar, 50% untuk aset diragukan, dan 100% untuk aset macet. Apa sih perbedaan utama antara keduanya itu? Yang pertama, persentase pencadangan syariah lebih rendah. Yang kedua, dana pencadangan syariah tidak boleh mengurangi hak nasabah. Dan yang terakhir itu sesuai dengan prinsip syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan juga tidak merugikan salah satu pihak. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Mengapa pada zaman sekarang bank syariah itu lebih memilih banyak menjual akad pembiayaan musyarakah daripada akad pembiayaan lainnya? Pertama-tama kita itu harus tahu dulu apa akad musyarakah. Nah, akad musyarakah ini akad kerjasama di mana dua pihak menyatukan modal untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugiannya ditanggung berdasarkan porsi modal. Saat ini bank syariah ini lebih memilih akad musyarakah karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena akad ini tuh sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada bunga, dan juga hubungan antara bank nasabah bersifat kemitraan, bukan seperti kreditur dan debitur. Yang kedua, akad ini tuh fleksibel dan mendukung sektor produktif seperti UMKM, bisnis properti, hingga usaha kreatif. Nah, musyarakah ini memberi ruang bagi pelaku usaha yang butuh modal tanpa harus terikat sistem bunga. Yang ketiga, bank syariah ini punya peluang keuntungan yang lebih besar karena hasil yang didapat tergantung dari keberhasilan usaha, bukan margin tetap seperti pada akad murabahah. Nah, yang keempat adalah bank bisa ikut mengawasi dan mendampingi usaha mitra sehingga risiko pembiayaan bisa ditekan. Selanjutnya, yang kelima, regulasi dari OJK dan Bank Indonesia mendorong penggunaan akad-akad produktif dan adil seperti musyarakah dan juga mudharabah. Jadi kesimpulannya itu akad musyarakah dipilih karena adil, fleksibel, minim risiko, dan juga memberikan keuntungan yang lebih besar. Nah, sangat cocok dengan kebutuhan pembiayaan di zaman sekarang. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.